yaitu untuk kelompok 2 kelas A, B ya, dan kelompok 2 untuk kelas C di panel gitu. Dan untuk temanya pada kesempatan ini adalah mengenai overlapping peran DPR di Indonesia. Dan nanti untuk kelas A dan B dan kemudian kelas C juga masing-masing diwakili oleh 2 pemateri ya. Jadi penyampaiannya itu cukup diwakili oleh 2 pemateri saja. Dan nanti ketika menjawab pertanyaan boleh oleh semua anggota. Siapa saja yang mau menjawab boleh. Jadi tidak mesti oleh pemateri yang menyampaikan jawaban. Itu ya. Nah, jadi untuk memudahkan saja sebenarnya kalau semua berbicara nanti mungkin waktunya tidak cukup itu. Dan proses diskusi kita kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam, dan dipandu langsung oleh saya biar lebih efektif karena ini 2 kelompok gitu ya, 2 kelompok biar waktunya mencukupi ya untuk proses diskusi kita sekarang ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tema yang akan dibahas oleh kita saat ini adalah mengenai overlapping peran DPR di Indonesia ya. Dan harap selain kelompok 2 baik kelas A, B ataupun C mempersiapkan juga rekan-rekan yang lain untuk pertanyaan yang akan diajukan ya. Jangan sampai tidak ada pertanyaan. Makanya saya berikan poin khusus untuk yang bertanya. Dan untuk kelompok yang menyampaikan, yaitu kelompok 2, pemateri, juga disiapkan jawabannya bekerja sama yang rekan-rekan yang lain. Jangan sampai nanti ada loading ya, karena waktunya terbatas kita. Ya, waktunya terbatas. Jadi jangan sampai nanti bertanya jawabannya itu terlalu lama ya jawabannya gitu. Sebentar ini ada yang bertanya dulu nih di chatting. Jadi untuk Zoom ini tidak memakai ID dan password ya, langsung aja tinggal diklik aja ya, tinggal diklik linknya itu langsung otomatis ya, tinggal diklik linknya. Nah, itu ya. Oke, untuk menghemat waktu, kesempatan saya berikan dulu kepada kelompok A dan B. Kelompok 2. Silakan, mau siapa yang akan presentasi? Kelompok A dan B ya, siapa? Saya izin Pak, saya Pak Ya. yang presentasi. Oh Putri iya, Maulidia. silakan. Yang presentasi di kamera menyalain ya, biar Ya, kenal juga kita. Silakan. Siapa ini, Putri ya? Silakan Put. Langsung aja. sebentar Bapak, materi yang pertama mau dibacain sama Gina. Oh iya, silakan. Udah bisa kok, udah bisa di ini ya, share ya. Sì, a me proprio sì,
Gimana? Siapa yang ininya materinya? Put. Gina, Pak, yang pertama. Oh, ya. Ya, Ginanya udah ada belum? Udah ada, Pak. Oh, udah ya. Silakan Gina, mana Gina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berupa overlapping peran DPR di Indonesia. Saya Afifa Gina Rahmani sebagai pemateri pertama. Bisa di next slide. Materi yang pertama yaitu pengertian dari overlapping kewenangan. Overlapping kewenangan merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh dua lembaga atau lebih. Hal ini yang kemudian menjadikan kebingungan dalam menentukan apakah ke lembaga pertama ataukah lembaga kedua dalam hal menjalankan kewenangannya. Next. DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama ada fungsi legislasi, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi anggaran. Ketiga fungsi ini tentunya mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Tugas dan wewenang ketiga fungsi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi legislasi, yaitu menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga menerima RUU yang diajukan oleh DPD. Yang ketiga membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang keempat menetapkan RUU bersama dengan Presiden, dan yang terakhir menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, fungsi yang kedua, fungsi anggaran yang pertama yaitu memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Yang kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya energi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Ya, terima kasih Gina ya. Apakah dari kelompok 2 masih ada yang ingin disampaikan? Masih, Pak, tentang overlapping kewenangan legislasi Oh, iya. antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Silakan Put. Oleh Putri silakan. Baik, terima kasih Bapak yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang overlapping kewenangan legislasi antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Overlapping merupakan kondisi di mana tumpang tindih antara satu hal dengan hal lain.
Sedangkan overlapping kewenangan ialah kondisi di mana dua kewenangan saling tumpang tindih dan hal tersebut menciptakan satu kebingungan antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dalam menyikapi hal tersebut diperlukan sebuah keputusan yang matang supaya ketika keputusan diambil tidak menimbulkan sebuah permasalahan baru. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi di Indonesia tentu memiliki tugas dan wewenangnya sendiri. Mahkamah Konstitusi terkadang berbenturan dengan DPR dalam beberapa hal. Misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sering terjadi tumpang tindih antara kewenangan MPR dan DPR yang menyebabkan MK harus mengambil jalan dengan membuat sebuah norma baru demi menghindari kekosongan hukum. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat ultra petita yang merupakan keputusan untuk membuat norma baru mengganti hukum sebelumnya. Terkait hal tersebut, DPR merasa fungsi legislasi yang melekat telah dikurangi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Agar hal serupa tidak terulang kembali, DPR bersama Presiden melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut disahkan oleh DPR bersama Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan pada undang-undang yang paling mencolok ialah larangan Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan surat petita. Wewenang yang dimiliki oleh DPR dalam membuat undang-undang dapat membatasi Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan kehakiman. Di sisi lain, adanya surat ultra petita juga dapat membuat perselisihan antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, karena pembuatan norma baru yang dirasa mengesampingkan DPR sebagai legislatif. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menilai apakah undang-undang yang sudah dirancang dan disahkan oleh DPR bersama Presiden layak atau tidak untuk digunakan, bertentangan atau tidak dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya kewenangan seperti itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi terlihat lebih menonjol pada fungsi legislasi dibanding yudikatif. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaiannya ya dari kelompok 1 oleh Gina dan oleh Putri tadi mengenai overlapping peran DPR di legislasi Indonesia ya. Sebelum ke diskusi, kita lanjutkan dulu ke presentasi untuk kelompok 2 ya, kelas C ya, kelas C. Jadi pertanyaannya disimpan dulu, nanti pada saatnya boleh ya disampaikan setelah saya persilakan. Silakan untuk kelas C, siapa yang akan menyampaikan? Saya sama Syifa, Pak. Ya, Julia ya. Julia sama siapa? Sipa. Ya. Oke, akan disampaikan oleh siapa? Julia dulu ya? Iya, Pak, saya dulu. Ya, silakan. Julia, silakan. Terima kasih kepada Bapak Subhan atas kesempatannya telah mempersilahkan saya untuk mengungkapkan. Dapat kita ketahui overlapping bisa disebut merupakan suatu keadaan di mana yang harusnya melakukan suatu pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh 2 orang tetapi hanya dilakukan oleh 1 orang. Boleh. Slide-nya. Silakan Julia. Untuk keterbatasan kekuasaan DPD, penyeimbangan kekuasaan legislatif DPR selalu dilimpahkan kepada DPD. Namun, jika dilihat-lihat, DPD hanya dianggap sebagai pendamping dari eksistensi DPR saja. DPD juga selalu dipertanyakan mengenai kinerjanya dikarenakan keterbatasan fungsi serta wewenang. Indonesia menerapkan sistem parlemen bikameral atau bisa disebut dengan sistem 2 kamar. Namun apabila dilihat dari keefektifan fungsi dan wewenang,
tanggung jawab terbesar masih dipegang sendiri DPR. Dilanjut kepada materi kedua sih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Suban. Alasan mengapa sistem parlemen bikameral. Indonesia sendiri menerapkan sistem bikameral untuk parlemennya, atau bisa dikatakan trikameral, karena adanya peran MPR juga. Namun apabila dilihat dari keefektifan fungsi serta wewenang, maka tanggung jawab terbesar dipegang oleh DPR itu sendiri. Menurut Jatmoko Anomhusodo dalam Haryo Nugroho, Bahtiar dan Santoso 2020 menyampaikan beberapa alasan sebuah negara menerapkan sistem bikameral. Yang pertama, adanya kegagalan partai politik untuk menangkap dan mengagregasikan seluruh aspirasi dan kepentingan politik pada suatu negara. Dalam kasus ini juga kita bisa melihat bahwa anggota DPR lebih loyal kepada partai politik daripada konsisten pemilihannya. Yang kedua, lembaga perwakilan haruslah mencerminkan 3 bentuk keterwakilan, yaitu keterwakilan penduduk, keterwakilan wilayah, dan keterwakilan terhadap deskripsi politik tersebut. Boleh slide selanjutnya? DPD awalnya diharapkan menjadi penyeimbang bagi DPR, namun kenyataannya DPD justru menjadi pendamping bagi eksistensi DPR saja, karena adanya keterbatasan fungsi dan wewenang DPD. Dengan keterbatasan DPD ini, membuat Indonesia justru cenderung menggunakan sistem parlemen unikameral, karena menempatkan DPD secara subordinat. Tidak adanya keseimbangan fungsi dan wewenang membuat DPR lebih berdiri mendominasi. Overlapping job, kesimpulan. Kinerja DPR periode 2019 sampai 2024 menuai kritik tajam dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Pasalnya, DPR baru berhasil menuntaskan sebanyak 4 dari 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Berdasarkan catatan PSHK selama 6 tahun terakhir, penyelesaian target prolegnas prioritas tahunan tidak pernah tercapai. Selain target yang tidak realistis, cara DPR menentukan RUU mana yang akan dibahas terlebih dahulu juga patut dipertanyakan. Selain itu, kinerja DPR dalam kefokusannya dalam menjalankan fungsi legislasi juga mendapat kritikan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sidang 4 tahun sidang 2020 sampai 2021 belum mengalami kemajuan yang signifikan. Kesimpulannya, dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat justru seringkali mengalami malfungsi yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat sebagai hasil kerja DPR. Salah satu penyebab kinerja DPR yang sulit untuk membaik adalah karena terjadinya overlapping job. Dari satu orang dalam hal ini, satu lembaga bukan hanya oleh DPR, namun DPD sebagai representasi setiap daerah di Indonesia. Juga berhak mempunyai fungsi dan wewenang yang lebih. Hal ini dimaksudkan untuk prioritas pekerjaan yang tidak tertunda akibat banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh DPR. Boleh slide selanjutnya.
Saran bagi pemerintah untuk bisa mempertimbangkan dan memikirkan pembagian kekuasaan yang disertakan dengan pendistribusian fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga itu sendiri bagi DPR sebagai perwakilan rakyat untuk bisa memprioritaskan pekerjaan dengan kepentingan rakyat yang utama. Sekian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Subhan. Ya, terima kasih Sipa yang sudah memaparkan materi ya, dan Julia dari kelas C yang sudah menyampaikan materi mengenai overlapping peran dan fungsi DPR dan lain sebagainya. Tadi termasuk juga alasan mengapa memilih sistem bikameral Indonesia. Nah, untuk mempertajam materi dari penyampaian dua kelompok tadi, kelas A, B, dan juga kelas C, saya persilahkan kepada rekan-rekan yang mau bertanya ya. Tapi yang bertanya jangan dari kelompok 2 ya. Jangan dari kelompok 2. Jadi kelompok 2 baik kelas A, B ataupun C paling menjawab. Dan dipersilakan untuk kelompok yang lain ya, kelompok 1, 3, 4, 5 gitu. Itu biar pas sesuai. Silakan, mau siapa dulu? Kevin ya, Kevin, kemudian Aldi. Nah, sementara Kevin dan Aldi ya, sambil menunggu yang lain, kemudian ada Muhammad Rizal. Kevin dulu ya. Silakan, ada juga Yola ya, nanti sambil menunggu. Silakan Kevin dulu. Ditujukan untuk kelompok berapa ya pertanyaannya, Pin, atau kedua-duanya silakan. Yang tapi sebenarnya mirip-mirip sih Pak, tapi saya ke kelompok pertama tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Tadi kan dibilang fungsi DPR itu yaitu ada 3, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi budgeting gitu, anggaran. Kalau misalkan kita kaitkan dengan presiden 3 periode gitu, yaitu dia sebagai eksekutif di mana yang seharusnya memang yang harus 2 periode gitu kan, saya menekankan pada fungsi pengawasan gitu ya Pak ya. Fungsi apa itu isu presiden 3 periode itu kan sebenarnya menyalahi konstitusi gitu dan menyalahi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi pertanyaan saya pada pertemuan kali ini, pada diskusi kita kali ini, Cak Imin sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya dia tahu, yaitu tugasnya sebagai, dia tahu bahwa DPR itu mempunyai tugas yaitu sebagai fungsi pengawasan, kenapa dia melemparkan isu yang sebenarnya isu itu melawan undang-undang yang dimana dia harus mengawasi berjalannya undang-undang itu secara normal dan secara sahih lah gitu Pak. Yang menjadi pertanyaan kemudian, yang menjadi pertanyaan kedua yaitu ketika ditanya gitu ya kepada masyarakat, karena ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang didelegasikan gitu untuk memajukan, mensejahterakan dan sebagainya gitu. Ketika ditanya, apakah kamu tahu apa itu tugas-tugas DPR dan semacamnya? Saya yakin banyak yang nggak tahu. Karena apa? DPR ini yang ditugaskan juga adanya dia tugas reses, dia menemui konstituen dan masyarakat pemilihnya. Malah nggak dilakukan, dia hanya menemui tim suksesnya dan tim suksesnya gitu. Terus ya, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika permasalahan itu masyarakat tidak tahu apa itu tugas dari DPR, apakah itu salah dari masyarakat atau memang DPR-nya itu tidak bekerja gitu, tidak
tidak menghasilkan bagi kemakmuran rakyat, karena kan dia kan delegasi rakyat, dia lahir tumbuh dari rakyat karena dipilih dari rakyat gitu. Itu sih Pak yang menjadi pertanyaan. Kemudian dia datang sekali gemuruh datang timbul ke daratan, peraturan yang dia buat bersama DPR dan dari hasil ketua dari BKPM itu ditentang gitu aturannya, yaitu regulasi undang-undang Omnibus Law. Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya. Cukup, Kevin? Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk kelompok mana ini pertanyaan? Kedua-duanya ya? Yang pertama tadi Pak, yang presentasi pertama. Oh, kelompok AB ya? Kelompok 2 kelas AB ya? Oke. Iya Pak. Silakan lanjut dulu ke Aldi. Silakan Al. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Amriani dengan NPM 21350765. Pada pertemuan kali ini saya ingin bertanya kepada kelompok A dan B ya, tentang kenapa sih overlapping kewenangan bisa terjadi. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sudah ada yang namanya pembagian kekuasaan atau trias politika secara tidak murni. Apakah pembagian kekuasaan itu hanya sebatas formalitas semata, dan apakah tidak ada hukumannya bagi sebuah lembaga melakukan overlapping kekuasaan, atau apakah overlapping itu sendiri bukanlah sesuatu hal yang dianggap salah? Mungkin seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Aldi ya. Bertanya untuk kelompok AB ya? Iya Pak. Ya, oke, terima kasih. Satu lagi Muhammad Rizal, silakan, Rizal. Oh, ada juga. Silakan Rizal dulu, ya. Nama saya Muhammad Rizal Rifai, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, tadi dibahas oleh pemateri bahwa overlapping ataupun tumpang tindih peran DPR Indonesia ini salah satunya bisa kita lihat gitu Pak dalam membentuk sebuah hukum ataupun undang-undang. Tetapi yang mengherankannya pembuatannya itu dilakukan oleh DPR, tetapi dilaksanakannya oleh lembaga kehakiman, sehingga seringkali ambigu untuk ditafsirkan, bahkan tumpang tindih dengan hukum yang lain gitu Pak. Yang ditanyakan apakah sebenarnya sistem pembuatan dan pelaksanaan hukum ini sudah tepat dalam pelaksanaannya. Karena kalau kita lihat banyak hukum yang ditentang oleh masyarakat, serta hakim-hakim yang istilahnya bijaksana dalam memberikan keputusan yang seberat-beratnya, tidak bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya kepada para pelaku tindak kejahatan. Dalam hal ini, apakah tepat DPR memiliki fungsi legislasi tanpa langsung melaksanakannya, agar tidak terjadi kekeliruan gitu Pak dalam praktik pelaksanaan hukumnya? Ataukah ada cara lain ataupun sistem yang lain yang digunakan di Indonesia dalam pembuatan hukum ini, seperti memberikan tugas legislasi ke lembaga kehakiman agar DPR bisa bekerja dalam waktu reses ini untuk menghimpun aspirasi-aspirasi dari rakyat, sehingga lembaga kehakiman yang membuat hukum tersebut bisa istilahnya mempertimbangkan aspirasi-aspirasi yang diungkapkan oleh DPR hasil riset dari rakyat. Kalau misalnya hukum ini sudah sesuai, hukum ini tidak sesuai, letak kesalahannya di mana gitu Pak? Serta harus bagaimana supaya istilahnya hukum yang berjalan di Indonesia ini bisa berjalan dengan tepat Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad Rizal. Satu lagi ya, Ayu. Ayu silakan Ayu. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pertanyaannya buat dua kelompok saja ya. Lalu pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana sikap kita selaku rakyat biasa terhadap adanya overlapping peran DPR ini? Terima kasih. Oke. Bagaimana sikap ya? Itu untuk kelompok keduanya ya, untuk kedua kelompok. Silakan dijawab dulu dari 4 pertanyaan ini ya oleh kelompok A, B, dan C. Khususnya tadi ada pertanyaan dari Kevin ya, yang dari Kevin dulu. Ini ditujukan untuk kelompok AB ya, Kevin ya, untuk kelompok AB. Pertama tentang
fungsi pengawasan, overlapping fungsi pengawasan. Ya, salah satu contohnya tadi misalnya Caimin yang justru mengusulkan untuk presiden 3 periode, padahal dia sendiri adalah wakil ketua DPR, ya, dan dianggap pengusulan untuk 3 periode itu berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar, ya. Nah, itu kemudian juga bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu. Kalau ditanya masyarakat itu tahu nggak peran fungsi DPR? Sebagian besar mungkin tidak paham atau tidak tahu. Itu salah siapa? Itulah kira-kira intinya yang Kevin ya. Ya, jadi yang Kevin dulu, silakan untuk kelompok AB dijawab ya. Siapa yang menjawab? Pertanyaan dari Kevin tadi. Kelompok AB, silakan. Ada kelompok 2? Pada kemana ini? Atau yang mudah dulu ya. Pertanyaannya yang punya Ayu dulu ini, coba. Yang punya Ayu dulu. Ini untuk kelompok AB dan kelompok C. Kelompok 2, kelas AB dan kelas C. Bagaimana sikap kita, ya, sikap kita ya, Ayu ya. Bagaimana sikap kita menanggapi overlapping dari peran dan fungsi DPR tersebut, gitulah kira-kira pertanyaannya. Nah, silakan kelas C dulu lah yang jawab. Bapak izin untuk menjawab. Oh ya, silakan. Lintang. Untuk ya. Lintang kelas C ya. Ya. Iya, Pak. Kelas. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya waktu. Untuk pertanyaan Ayu sendiri berarti itu bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dulu, Pak? Oh iya, silakan. Kalau sebagai mahasiswa, karena kita juga adalah salah satu peran dari masyarakat itu sendiri, maka sebenarnya fungsi yang paling bisa kita lakukan adalah mengawasi kerja DPR itu sendiri gitu. Artinya ketika DPR itu kan lembaga besar, artinya lembaga yang ada di pusat. Oleh karena itu kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh DPR pasti banyak kan. Jadi di berbagai kepentingan daerah dan juga kepentingan politik yang lain pasti dibawa oleh DPR gitu. Jadi karena kepentingan yang banyak itu, kadang DPR itu terlalu bingung untuk menentukan prioritas untuk diselesaikan. Masalah apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa atau kita juga sebagai masyarakat seharusnya bisa mengawasi gitu. Langkah yang paling awal itu adalah mengawasi. Terus kita juga jangan bersikap tidak peduli gitu terhadap kondisi negara kita itu. Jadi pokoknya aktif selalu atau selalulah mencari berita-berita terkini tentang politik gitu. Artinya kita itu juga bisa mengawasi kinerja DPR itu sendiri gitu. Jadi setelah kita mengawasi ya kita bisa menyuarakannya. Artinya kan kadang di desa itu juga ada pemungutan aspirasi warga gitu. Bisa gitu langkah untuk menyuarakan aspirasi atau bisa juga ke langkah pusat, misalnya ke DPD dulu, baru bisa tersampaikan ke DPR. Jadi intinya kita juga harus bisa mengontrol dan mengawasi DPR. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari kelompok C, apa mau ada yang menambahkan jawaban? Atau dari kelompok AB, silakan menjawab. Kelompok AB. Karena ini ditanyakan juga ke kelompok AB, kelompok 2. Silakan kelompok 2 AB. Ada perwakilannya nggak? Pada kemana ini kok ini kelompok AB? Halo, kelompok AB?
Kelompok 2 kelas A, B. Jadi kalau pertanyaan Muhammad Rizal untuk kelompok kelas apa itu? Kedua-duanya? Eh, siapa aja deh Pak boleh yang Oh, mau iya. menjawab gitu Pak. Ya, coba untuk kelompok C ya, untuk kelompok 2 kelas C, tolong dijawab pertanyaan Rizal ya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya begini, jadi salah satu overlapping itu salah satunya adalah dalam proses pembuatan undang-undang, ya, sebagaimana salah satu fungsi dari DPR. Nah, apakah sebenarnya atau proses pembuatan undang-undang itu sudah benar atau tidak, atau ada kesalahan? Ya, karena DPR itu membuat undang-undang sedangkan yang melaksanakannya adalah lembaga kehakiman gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai yang membuat DPR tapi yang melaksanakannya lembaga kehakiman. Kadangkala tidak sesuai gitu ya. Kira-kira begitu ya. Silakan ditambahkan, Rizal. Di chat juga ada Pak untuk lebih ininya. Di chat ya, ada ya. Silakan yang mau menjawab kelas C atau kelas AB. Izin menjawab boleh, Pak? Silakan Lintang. Untuk yang Rizal kan tadi juga ada pertanyaannya yang menyangkut bahwa sistem hukum di Indonesia ini apakah sudah tepat, melihat bahwa yang membentuk atau membuat undang-undang atau hukum itu adalah DPR, sedangkan lembaga yudikatif atau MA-nya adalah yang melaksanakan. Artinya bahwa kita bisa melihat dulu bahwa sistem hukum di Indonesia itu apa yang diterapkan, karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya sistem hukum di Indonesia itu bisa dikatakan persimpangan jalan. Artinya Indonesia itu banyak terpengaruh oleh sistem hukum yang ada di luar negeri. Artinya misalnya Eropa kontinental atau civil law, Indonesia itu masuk gitu pengaruhnya. Artinya kita bisa melihat bahwa hukum tertulis itu menjadi suatu ketentuan yang benar-benar bisa dirasakan di Indonesia. Artinya hukum-hukum yang tertulis, undang-undang, KUHP, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tertulis. Artinya Indonesia sangat menjunjung tinggi kepastian hukum yang artinya tertulis. Sedangkan di sisi lain, Indonesia juga terpengaruh oleh sistem hukum Anglo-Saxon. Artinya ada ketentuan di mana hakim juga bisa untuk memutuskan suatu perkara. Kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya sistem hukum di Indonesia ini adalah Pancasila. Artinya nilai-nilai fundamental Pancasila yang dianut tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang lain. Artinya karena sistem hukum Indonesia ini bisa dikatakan persimpangan jalan, artinya DPR adalah yang berkuasa untuk membentuk undang-undang karena ini sesuai dengan Indonesia yang dominasi untuk menganut sistem hukum Eropa kontinental atau berupa keputusan yang tertulis. Jadi kenapa DPR yang diberikan kewenangan untuk membuat atau membuat undang-undang atau hukum, karena itu memang menjadi kekuasaan DPR itu sendiri gitu. Karena ini juga tidak terlepas dari sistem hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Kalau misalnya kita melihat bahwa kenapa tidak yudikatif yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang, karena Indonesia tidak menganut sistem hukum Anglo-Saxon yang artinya kewenangan penuh pada hakim. Jadi karena ada pengaruh dari sistem hukum itu sendiri, kenapa Indonesia yang bertugas untuk membentuk undang-undang itu adalah DPR. Kemudian untuk melihat bahwa banyaknya masyarakat yang masih melanggar karena pembuat undang-undang sendiri itu banyak yang melanggar, karena kita tidak bisa menjamin bahwa negara itu suci dari kejahatan atau suci dari pidana gitu. Jadi pasti di setiap negara yang maju, baik itu yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Eropa kontinental, pasti ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Bahkan Amerika Serikat pun yang sistem hukum Anglo-Saxon, mereka banyak kejahatan yang terjadi. Misalnya ada kejahatan ras, terutama yang paling banyak itu. Kemudian ya banyak konflik untuk warga Muslim gitu. Jadi karena
apapun itu tergantung dari situasi sejarah, sistem hukum, dan sejarah terutama yang ada di suatu negara itu sendiri. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, mau jawab juga yang Aldi, kenapa bisa overlapping sekalian? Atau bisa dibantu teman-teman yang lainnya? Silakan kalau Lintang juga mau jawab, silakan. Kelas C. Yang Aldi itu kenapa overlapping kewenangan, Pak? Ya, kenapa bisa overlapping kewenangan gitu ya? Kira-kira begitu. DPR itu. Atau mau yang ini, yang Kevin. Kalau yang Kevin ada di chat nih, coba. Apakah ketika masyarakat tidak tahu tugas DPR, yang salah masyarakat yang tidak membaca atau emang masyarakat tidak tahu tugas DPR? Yang salah masyarakat yang tidak membaca atau emang masyarakat pun nggak tahu kalau DPR itu punya tugas, ya, karena nggak pernah kelihatan katanya. Sekali muncul bikin omnibus law yang ditentang tersebut. Itu coba. Itu yang Kevin itu. Boleh izin menjawab, Pak? Silakan. Yang Kevin dulu. Ya, silakan. Yang pertanyaan keduanya mengenai kenapa masyarakat bisa sampai kadang tidak tahu peran atau fungsi DPR. Karena sebenarnya ini juga ada masyarakat yang salah, di mana masyarakat itu terlalu apatis gitu, atau terlalu tidak peduli pada kondisi negara itu sendiri. Karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya faktor-faktor yang mengaruhi masyarakat apatis ini ada juga gitu faktor di luar, seperti dari anggota dewannya terutama, karena tidak bisa melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat. Artinya pendekatan yang dilakukan hanya untuk mengucapkan janji-janji manisnya tanpa mengumbar apa sebenarnya fungsi dari mereka itu sendiri. Kemudian ada faktor dari partai politik itu sendiri, karena partai politik sudah jelas bahwa fungsinya itu adalah sosialisasi politik dan pendidikan politik. Artinya harus bisa mensosialisasikan nilai-nilai apa yang sebenarnya dari atas atau dari pemerintah dan harus disampaikan kepada masyarakat. Tetapi kita ketahui bahwa partai politik sama sekali atau jarang untuk bisa melakukan fungsi tersebut. Kemudian ada faktor ketiga yaitu dari media sosial juga, atau pertelevisian atau tontonan, di mana kadang sajian yang ditonton oleh masyarakat atau media sosial yang lebih digandrungi oleh masyarakat itu bukan pada hal-hal berbau politik atau berbau pada kepentingan negara. Artinya masyarakat itu dari dalam diri sendirinya pun tidak bisa untuk berpikir bahwa hal-hal politik itu penting gitu. Mereka lebih memilih untuk menonton sinetron, menonton hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk mereka, tetapi mereka justru lebih peduli pada hal itu gitu. Jadi sebenarnya faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu pun berdampak pada masyarakat. Artinya masyarakat juga mempunyai sisi salah gitu. Jadi tidak bisa terlalu menyalahkan dewan atau partai politik, karena masyarakat sebenarnya juga bertanggung jawab kenapa mereka tidak tahu atau tidak peduli pada tugas dan fungsi DPR yang sebenarnya. Mungkin segitu saja, Pak. Ya, mau menjawab juga yang nomor satunya, Kevin. Itu tadi tentang kan punya tugas pengawasan, kenapa justru DPR yang bikin masalah gitu loh bahasanya. Dengan mengusulkan presiden 3 periode gitu. Caimin ya, yang kasus Caimin tadi. Iya, Pak. Silakan. Kelas C dulu, kelas C lah, kelas C dulu. Pak, boleh izin tadi nggak? Tadi yang dibilang Lintang gitu, boleh? Oh iya, silakan. Ini Kevin ya? Iya. Ya, silakan menanggapi ya, silakan. Nah, kan tadi dibilang ada 2 poin gitu yang saya tangkap, yaitu masyarakat yang apatis terhadap negara dan partai politik yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan politik gitu ya. Saya kira kalau misalkan ditanya gitu ya, masyarakat apatis terhadap negara, kalau kita bilang itu satu individual yang mempunyai keluarga,
buat apa dia peduli sama negara? Ada keluarganya yang harus ditanggung-jawabi gitu. Kalau misalkan ditanya, negara adalah kontrak sosial menjadi konsensus gitu, yang seharusnya dalam rangka menggenapi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat itu, sebenarnya kalau menurut saya, kalau misalkan yang bilang tadi Lintang bilang masyarakat itu apatis terhadap negara, ya untuk apa masyarakat itu peduli dengan yang sebenarnya bukan menjadi urusannya gitu. Yang menjalankan negara kan pemerintahan. Terus kalau misalkan ditanya yang tadi saya bilang, yang menjadi kontrak sosial menjadi konsensus bersama antar masyarakat dalam rangka menggenapi kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Terus ditanya, kita dari SD sampai SMA pun saya menganggap ini adalah sebuah propaganda gitu. Negara, ketika kalian bertanya apa kalian, di mana nasionalisme kalian katanya? Sampai kesejahteraan, sampai keadilan pun tidak diberikan negara gitu. Kenapa kita harus peduli sama negara? Apa karena antropologinya? Seluk-beluk negara itu, seluk-beluk negara ini merdeka gitu. Seluk-beluk negara ini dari budaya, akulturasi budaya timur dan budaya barat yang menjadikan dari ideologi yang menjadikan sebuah Pancasila gitu. Terus ditanya, yang salah masyarakatnya. Saya nggak setuju, karena negara itu sebagai negara yang dijalankan oleh pemerintahan, dan pemerintahan itu orang-orangnya dipilih dari partai politik, sebenarnya harus memberikan pendidikan politik gitu. Kalau menurut saya, kalau misalkan ditanya apa yang kalian diberikan negara, apa yang kalian berikan kepada negara memberikan apa kepada kami gitu. Kalau misalkan mereka bilang kayak gitu, karena mereka digaji, mereka dipilih gitu, mereka ada tunjangan, mereka ada rumah, mereka ada inventaris mobil, apartemen, dan mereka bertanya kepada kami yang tidak tahu pun besok makan apa gitu. Kalau dibilang ya kecewa lah, karena nasionalisme bagaimana mereka yang menjual Freeport pada masa era Soeharto kepada Amerika gitu. Dan yang permasalahan lain yang tidak bisa dituntaskan gitu. Masalah HAM, masalah ekonomi, dan masalah omnibus law yang tidak mensejahterakan rakyat itu, yang sebenarnya harus mensejahterakan rakyat itu. Negara itu harus dibentuk atas dasar konsensus bersama yang menggenapi kebutuhan rakyat gitu. Kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalkan di lapangan kita secara teori adalah negara adalah hasil dari teori politik yang bermanifestasi menjadi negara. Padahal di lapangannya negara itu adalah tempat berkaryanya kapitalis. Aparat yang dipilih melalui seleksi hanyalah pelindung dari properti dari kapitalis. Sistem hukum yang dibentuk oleh pemerintah hanyalah untuk menindas kaum marginal, kaum akar rumput. Saya berpendapat kayak gitu. Ya. Ya, terima kasih Kevin. Apa mau ini lagi, Lintang? Mau dikomentari lagi apa yang disampaikan Kevin? Boleh menanggapi pendapat Oh ya, Kevin, silakan. Pak? Atau siapa aja lah yang menanggapi ya, diskusi aja sekarang. Ini siapa? Muhammad ya? Rizal? Ya. Silakan, Zal. Ya. Dalam perspektif pandangan Kevin kan di sini istilahnya menyalahkan negara ya, tetapi yang kita bahas itu adalah hanya salah satu lembaga istilahnya yang termasuk ke dalam bagian negara tersebut. Ketika Kevin istilahnya selalu menyalahkan negara yang memiliki otoritas yang secara absolut, memiliki cakupan penyelesaian penanggung-jawaban masalah yang sangat luas, fokus mereka juga terbagi-bagi gitu, Pin. Kalau dalam hal ini Kevin terus-menerus istilahnya menyalahkan negara, apakah Kevin tidak mau terbentuknya negara Indonesia ini? Apakah Kevin istilahnya
tidak mau dengan adanya negara Indonesia ini. Padahal kan Kevin sendiri kan secara tidak langsung nih merasakan nih manfaat-manfaat positif yang diberikan oleh negara. Apakah istilahnya kebaikan-kebaikan tersebut Kevin hilangkan karena kesalahan yang dilakukan oleh lembaga DPR ini, Pin? Gitu, Pin. Terima kasih. Ya, Rizal. Terima kasih. Ya, apakah ada counter balik dari peserta diskusi? Kevin mau menanggapi lagi? Ya, ya Pak, kan negara itu kan adalah abstrak gitu ya, mati. Ya saya juga salah kalau misalkan menyalahkan negara, saya menyalahkan pemerintahan gitu yang benarnya. Kalau menurut saya negara adalah sesuatu yang abstrak gitu, yang mati tidak bisa disalahkan gitu. Kalau misalkan tadi Mas Rizal gitu, sebenarnya kan kita saling menjawab tentang ini sebelumnya gitu, di hari-hari sebelumnya, dan kita sepakat ini adalah salah orang-orangnya gitu, salah sistem hukum yang dibikin oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada keadilan, kan begitu. Kalau misalkan ditanya terkait dengan kesejahteraan gitu, terkait dengan kesejahteraan, lapangan kerja itu bisa emang dibikin oleh masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Oke, Kevin, cukup ya. Oke, saya menginginkan ada kelompok A dan B yang menjawab ya, karena belum sama sekali menjawab ini kelompok 2 kelas A dan B. Misalnya pertanyaan Ayu yang relatif lebih sederhana. Bagaimana sikap kita terhadap overlapping dari fungsi peran DPR tersebut? Silakan kelas AB kelompok 2. Ada yang menjawab silakan. Ini masa nggak ada yang menjawab sama sekali kelompok 2 kelas AB? Ada nggak kelompok 2 kelas AB ada nggak? Nggak ada sama sekali ini masa? Nggak ada yang hadir sama sekali. Oke, terus kelas T silakan yang mau menjawab selain Lintang ya, yang lain silakan. Kelompok 2. Yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kevin, dari Aldi, dari Muhammad Rizal, dari Ayu. Dari Ayu tadi udah terjawab lah oleh Lintang. Tinggal yang lain. Membantu Lintang misalnya yang pertanyaan Kevin, pertanyaan Muhammad Rizal belum dijawab tuh. Pertanyaan Muhammad Rizal. Oh, udah tadi ya oleh Lintang itu mah ya, udah. Oleh Lintang tadi udah dijawab. Tapi yang lainnya coba menjawab yang lainnya. Selain Lintang, masa oleh Lintang aja? Yang lainnya bekerja apa enggak? Kan jadi pertanyaan saya juga. Terutama kelas A dan B ini gimana? Anda nggak ada yang jawab sama sekali nih. Kan satu kelompok itu ada berapa? 10 orang lebih ini ya, banyak. Masa nggak ada yang menjawab satu orang pun? Biasakan diskusi kita ya. Izin menjawab pertanyaan Kevin, Pak. Ini siapa? Kelas Haikal, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Yang pertanyaan Caimin itu. Ya, silakan. Jadi hal ini terjadi karena kurangnya kinerja yang maksimal dari DPR itu sendiri, serta sikap dari para DPR sendiri pun masih mementingkan kepentingan partai yang diwakilinya. Hingga tak jarang abai akan isu-isu yang tengah butuh perhatian. Sehingga butuh pengawasan yang lebih intensif lagi serta keterbukaan dari pihak
DPR mengenai progres kinerja yang mereka lakukan agar adanya transparansi. Mungkin sekian Pak dari saya. Ini kelas A dan B ya? Iya betul Pak. Oke. Yang lainnya ada yang mau menjawab? Kelas AB ataupun kelas C? Terutama kelas AB ya, saya menginginkan ada yang menjawab lagi selain yang barusan. Dan tadi Gina ataupun Putri. Silakan, pertanyaan-pertanyaannya kan udah dijelas tadi saya bacakan semua, dan sebenarnya Anda tinggal menjawab aja, jangan nggak usah takut salah ya. Oh, dari kelas C tadi sudah cukup baik. Silakan, yang lainnya. Kelas A dan B, tolong dijawab pertanyaan Ayu. Misalnya, bagaimana sikap kita terhadap overlapping dari fungsi DPR tersebut? Kalau dengan saya jangan terlalu banyak mikir ya. Harus cepat ininya, mikirnya. Kan udah persiapannya berminggu-minggu. Masa menjawab pertanyaan kayak gini aja Anda lama? Ayo kelas A dan kelas B mana? Masa nggak ada yang jawab satupun ini? Cuma satu tadi. Gina ada nggak Gina? Putri ada nggak? Pada nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang menjawab ya sudah, nggak apa-apa. Kelompok C mau ada yang kelompok kelas C mau ada yang jawab nggak lagi nggak? Lintang mau menjawab lagi? Mau menutup? Sekarang mau saya tutup nih. Saya nggak suka lama-lama ya ininya. Kalau nggak produktif mendingan ditutup aja kan. Ngapain mendengarkan yang nggak ada suara gitu. Lintang silakan. Mau ada yang disampaikan? Yang Aldi saja Pak, yang kenapa Ya. overlapping kewenangan bisa Ya silakan Lintang. Ya. Pertama-tama karena sebenarnya DPR itu kan lembaga legislatif. Artinya di lembaga legislatif selain ada DPR, ada DPD juga. Kenapa kewenangan DPR lebih berat? Karena sebenarnya pelimpahan kewenangan dan fungsinya itu tidak seimbang gitu. Artinya DPR lebih berat sendiri gitu. Jadi lebih berdiri mendominasi dibandingkan DPD. Hal ini karena mungkin saja terjadi karena DPR lebih dahulu berdiri dibandingkan DPD yang lahir pada era reformasi. Jadi karena adanya subordinat antara DPD dan DPR, jadi memungkinkan adanya overlapping kewenangan pada DPR itu sendiri gitu. Jadi DPD yang fungsi dan kewenangannya terbatas, justru DPR yang berdiri dan mendominasi kewenangan dan fungsi gitu. Akibat overlapping kewenangan ini, DPR juga jadi tidak bisa bekerja semaksimal mungkin. Karena DPR juga mungkin bingung ya, mana hal yang harus diprioritaskan, mana permasalahan atau kepentingan yang harus diprioritaskan, karena beban kerja DPR itu lebih berat yang seharusnya ditanggung oleh dua lembaga atau ya banyak orang, tetapi ini justru ditampung oleh DPR itu sendiri gitu. Akibatnya terjadilah overlapping kewenangan, dan karena itu sebenarnya solusi yang bisa kita lakukan salah satunya adalah lebih memperhatikan DPD gitu. Keberadaan DPD harusnya lebih diperhatikan dibandingkan kita selalu mengeluh dan juga menimpakan kepentingan kepada DPR saja. Artinya DPD juga harus bisa lebih menyuarakan kepentingan daerah-daerahnya agar daerah-daerahnya juga bisa lebih untuk mekar lagi atau lebih berkembang lagi dibandingkan
dengan kepentingan yang ditampung oleh DPR tidak jelas dan tidak maksimal gitu. Mana kepentingan yang dia usung atau mana kepentingan yang dia prioritaskan. Begitu saja, Pak. Ya, terima kasih Lintang, luar biasa. Saya masih beri kesempatan lagi terakhir. Apakah masih ada yang mau berkomentar? Silakan. Angga ya. Angga menjawab atau gimana enggak? Mohon izin berkomentar Pak perihal tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Rijal dan Saudara Ya. Lintang. Ya, Saya silakan ingin Angga. Angga tapi di luar kelompok 2 ya? Saya di luar kelompok 2 Pak, saya dari kelompok 5. Ya silakan enggak? Kebetulan. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang terhormat Pak Subhan sebagai dosen mata kuliah dan rekan-rekan yang telah memberikan materi presentasinya. Saya ingin memberikan tanggapan kepada Rijal dan Lintang bahwasanya apa yang disampaikan FKPin itu bukan perihal hanya menyerang pemerintah, tapi memang keluh kesah beliau terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi bahasanya itu enggak bisa kita mentafsirkan bahwasanya apa yang beliau sampaikan itu menyerang seluruh badan daripada lembaga pemerintah. Namun apabila kita lihat kepada DPR ini benar-benar kontroversial sekali, apalagi kalau kita melihat Undang-Undang MD3. Coba kita perhatikan Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu sangat kontroversial sekali. Pasal yang direvisi, pasal 73. Apabila kita lihat, DPR itu menambahkan bahwasanya apabila permintaan DPR itu tidak dipenuhi, maka DPR dapat memanggil paksa. Kemudian pasal 84 dan 15 tentang komposisi pimpinan DPR dan MPR. Pasal ini sangat sekali kontroversi menurut saya. Karena politik kursi pimpinan DPR yang semula 1 ketua dan 4 wakil menjadi 1 ketua dan 5 wakil. Ini merupakan salah satu kemunduran dalam demokrasi. Sistem pemerintahan bikameral. Bukan hanya rakyat, bukan soal rakyat saja, bukan soal rakyat harus ikut proaktif. Kenapa? Karena rakyat sendiri ditutup dengan pembuatan pasal-pasal DPR yang secara sepihak tanpa adanya kepentingan, tanpa adanya melihat kepentingan daripada rakyat. Kemudian DPR jelas-jelas terlihat kriminalisasi sekali dalam Undang-Undang MD3 tersebut. MD3 ditolak, namun MD3 ini tetap dijalankan. Jadi fungsi DPR ini benar-benar sungguh luar biasa sekarang ini kekuasaannya itu, dan apa yang disampaikan oleh Kevin itu adalah bukti bahwasanya keluh kesah rakyat terhadap DPR yang kinerjanya sangat tidak nampak dan sangat tidak terlihat. Namun ketika hadir malah menghadirkan hasil undang-undang yang sangat cepat sekali dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Bahkan undang-undang Omnibus Law itu sampai sekarang inkonstitusional, tapi tetap dijalankan. Itu keluh kesah dari rakyat. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Kevin. Saya harap mungkin kalau bisa Undang-Undang MD3 ini dirubah kembali. Tadi apa yang disinggung, penguatan DPD memang harus. DPD ini kan kalau nggak salah hanya 4 ya di setiap provinsi. Kalau bisa ditambah fungsinya dan tugasnya, kemudian orangnya ditambah. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kepada moderator juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Angga, luar biasa juga. Saya masih berikan kesempatan bagi yang ingin berbicara, khususnya kelompok 2, kelas AB belum menjawab pertanyaan ini, baru tadi 1 orang ya yang menjawab. Silakan. Jadi ini sebagai bentuk penghargaan juga bagi rekan-rekan yang lain yang bertanya ataupun yang sudah berkomentar. Silakan. Atau saya berikan kesempatan juga bagi siapapun yang ingin berkomentar mengenai. Izin Pak. Oh ya, silakan. Zilzia, Pak Reza. Zilzia kelompok 2 bukan? Bukan Pak. Oh, di luar kelompok 2 ya? Ya Pak. Ya, ya silakan, Zilzia. Ya. Silakan mau menanggapi silakan. To the point aja ya Pak. Ya. Nggak usah. Jadi saya mendengar pembicaraan dari tadi bahwasanya
Saya jadi bingung seperti ini nih, Pak. Ketika kita saling menyalahkan satu sama lain, ternyata tidak membuahkan sebuah hasil gitu. Tapi saya jadi berpikir gitu kan, bahwasanya DPR itu diberi wewenang gitu kan, untuk berbuat baik kepada masyarakat, berpihak kepada keadilan. Jadi saya melihat bahwasanya ini hanyalah pasang mukanya aja gitu di media gitu. Apakah saya harus memuji atau tidak? Sebenarnya tidak perlu. Kan memang sudah menjadi tugas dia bahwasanya dia itu harus berbuat baik. Apa yang menghasilkan pasal karet. Banyak korban yang memang seharusnya tidak bersalah. Tapi hakim juga tidak bisa bertindak banyak karena memang aturannya sudah ditetapkan seperti itu. Saya mengambil sampel aja. Ketika undang-undang Ormas, bahwasanya di atasnya itu tidak boleh sesuai dengan Pancasila, menyamai logo atau apapunnya. Tetapi ke bawahnya harus berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi yang awalnya tidak dibolehkan, di bawahnya dibolehkan. Jadi saya bahwasanya demokrasi Pancasila itu tidak memihak kemana-mana, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Saya juga jadi bingung dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu sendiri bahwasanya semua diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Tapi sekarang kebalik. Semua dilarang, kecuali yang diperbolehkan. Dan juga saya pernah berdiskusi dengan Ketua DPR Kabupaten Tasikmalaya, Pak Asep Sopari, bahwasanya di DPR sendiri itu yang mengerti tugas pokok dan fungsi itu hanya 10% dari anggotanya. Jadi saya bingung. DPR Oke, terputus ya, Reja ya. Mungkin sinyalnya. Baik, tapi seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh ya. Cukup, masih ada nggak? Cukup. Poinnya sudah bisa saya dapatkan ya, Reza ya. Terima kasih atas komentarnya. Sebelum saya simpulkan, masih saya berikan kesempatan. Apa masih ada yang mau menjawab dari kelompok 2 kelas AB? Bener-bener nggak ada ini ya, pada keluar apa gimana ini? Nah ini jangan sampai seperti ini saya agak kecewa juga ini kelompok AB, kelompok 2 ini kelas AB. Kelompok C saya kira cukup, cuman yang lainnya juga sama, nggak kurang menjawab ini yang lain. Saya berikan kesempatan terakhir nih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 kelas C, apa masih ada yang mau menjawab? Kalau tidak, silakan statement terakhir, closing statement ya. Kelompok Lintang silakan. Siapa mau closing statementnya? Jadi harus tanggung jawab kalau diskusi itu. Anda berkesimpulan gimana terhadap isu ini sebelum nanti saya yang menyimpulkan. Kelompok Anda berkesimpulan gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Closing statement ya. Ya, untuk untuk kesimpulan itu sendiri, pada dasarnya DPR sendiri bisa kita lihat bahwa kinerjanya tidak pernah membaik dikarenakan salah satu faktor yaitu adanya faktor overlapping job, di mana DPR sendiri tidak bisa menahan beban yang terlalu banyak akan fungsi dan kewenangannya yang seharusnya ditanggung oleh dua lembaga tetapi ditanggung oleh diri sendiri. Maka dari itu DPR tidak bisa untuk menentukan skala prioritas mana kepentingan yang harus diutamakan
mana peraturan atau hukum mana yang harus didahulukan, dan bingung akan kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak urgen. Dan oleh karena itu, selain dari pelimpahan wewenang kepada DPD, itu adalah hal yang menjadi salah satu solusi bagi pemerintahan, terutama legislatif, agar lebih baik dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Artinya DPD tidak boleh dilupakan dan harus terus diperhatikan, karena DPD bisa menjadi salah satu harapan bagi penopang fungsi legislatif di pemerintahan Indonesia ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Lintang, perwakilan dari kelompok 2 kelas C. Dan saya berikan kesempatan terakhir untuk closing ceremony, untuk closing statement untuk kelompok 2 kelas AB. Silakan. Pak, izin berbicara. Julia, kelompok 2. Kelompok 2 kelas AB. Oh iya, silakan. Silakan Julia. Baik. Kondisi tumpang tindih antara kewenangan DPR dan Mahkamah Konstitusi merupakan satu kondisi yang mungkin sangat menjadi hal yang sudah biasa. DPR dan Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak ada prasangka buruk dari kedua lembaga tersebut. Masing-masing lembaga harus saling menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga lain. Mahkamah Konstitusi dapat membuat sebuah keputusan, tetapi dengan pertimbangan dengan memperhatikan peraturan lainnya agar tidak terjadi sebuah overlapping atau tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Sekian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Julia mewakili kelas AB kelompok 2. Dan alhamdulillah proses diskusi sudah selesai dan saya akan menyimpulkan secara keseluruhan proses diskusi sebagai pengampu ya, bukan sebagai moderator nih sekarang. Jadi pertama saya mengomentari proses diskusi ya, teknik penyampaian presentasi dari kelompok 2 kelas AB. Saya lihat masih banyak kelemahan ya, masih banyak kelemahan. Jadi saya harus komentari ini supaya ini ada perbaikan ke depannya. Terutama cara presentasi masih dibaca. Saya sudah berulang kali dalam berbagai kesempatan, ini cara saya melatih anak-anak rekan-rekan ya, anak-anak politik nih. Jadi cara mendidik untuk proses diskusi itu kan sebenarnya proses timbal balik ya, pengetahuan kita. Jadi sebenarnya lebih banyak dalam proses diskusi seperti ini, proses diskusi interaktif atau diskusi publik itu adalah upaya untuk menyampaikan ide gagasan yang ada dalam otak kita, yang merupakan hasil bacaan atau hasil diskusi sebelumnya. Jadi saya sampaikan, presentasi itu jangan dibaca. Walaupun kelompok 2 kelas C juga tadi masih relatif dibaca ya, tapi masih mending sebenarnya. Ini harus saya kritik ya, harus saya kritik supaya ada perbaikan. Jadi untuk kelompok 3 ke depan itu harus ada perbaikan dalam proses diskusi itu. Jadi Anda bikin slide presentasi itu adalah garis-garis besar saja, nggak usah dibacakan. Kalau dibacakan anak SD juga bisa. Ya, makanya jangan hanya sekedar dibacakan. Anda ini mahasiswa ilmu politik. Mahasiswa ilmu politik yang dididik di ilmu politik itu ya bisa berdiskusi. Harus siap Anda itu. Orangnya harus kritis. Bagaimana cara kritis ya Anda harus banyak baca buku. Ya. Kalau tidak siap menjadi mahasiswa ilmu politik, jangan kalau Anda tidak siap baca buku, jangan menjadi mahasiswa ilmu politik, ketinggalan nanti. Makanya bagi Anda yang mampu berdebat dengan saya, sebenarnya akan saya berikan nilai A langsung nanti. Tantangnya saya begitu aja deh. Ya. Makanya Anda harus mampu untuk bisa seperti itu. Jadi mahasiswa itu harus kritis. Makanya tadi, walaupun tadi Kevin dengan Angga sama pendapat dan berbeda pendapat dengan Rizal dan Lintang, itu nggak masalah.
Bebas berpendapat, makanya kalau dengan saya itu Anda bebas berpendapat. Anda mau mengkritisi saya juga bebas. Asal punya argumen kuat. Baik itu bahasa Anda banyak baca buku ataupun hasil diskusi-diskusi sebelumnya. Jadi jangan usah ragu untuk kemudian takut menjawab atau menjawab Anda butuh waktu ditulis dulu segala macam. Jangan, spontan saja. Namanya juga diskusi publik, tapi ini ilmiah. Ya, ilmiah. Nah, jadi tadi kelemahan untuk kelompok 2 kelas AB itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan tadi. Ini jadi catatan. Ya, tapi Anda saya apresiasi lah sudah mengerjakan tugas, tapi saya juga mempertanyakan bagaimana kinerja dari rekan-rekan yang lainnya. Segitu banyak tapi tidak bisa membagi waktu untuk tukar-menukar informasi tadi sebenarnya, tukar-menukar ilmu pengetahuan. Anda bisa banyak cerita kemana-mana. Tadi luar biasa saya apresiatif. Lintang ini sudah luar biasa. Anda sudah bisa mengembangkan gagasan. Bahkan mungkin ini bisa menjadi calon dosen ya, mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini. Tapi saya harapkan jangan hanya Lintang. Anda harus mau belajar yang lain. Sebenarnya masalah kemauan, sebenarnya yang lain juga bisa. Tidak hanya Lintang. Atau Kevin, luar biasa. Saya tidak mempermasalahkan Anda punya ideologi seperti apa. Anda punya gagasan yang bagaimana. Yang penting Anda punya argumen. Kalau saya, ya, ideologi saya, misalnya Anda mungkin paham saya seorang yang punya ideologi lebih kepada Islam moderat saya. Tapi kalau Anda ada yang punya ideologi sosialis, ya silakan saja. Tapi asal Anda punya argumen, baca buku tentang sosialis. Jangan sampai Anda punya ideologi sosialis, Anda nggak paham sosialis. Harus berdebat dengan saya nanti Anda tentang sosialisme atau komunisme, silakan. Jadi tidak dibatasi, ataupun ideologi-ideologi yang lain. Luar biasa tadi Angga juga berpendapat bagus. Ya, niat saya hanya ingin bahwa Anda ini menjadi mahasiswa di ilmu politik yang harus diasah kemampuan Anda itu ya untuk mengembangkan ide gagasan tentang apapun, khususnya tentang ilmu-ilmu tentang kenegaraan gitu. Dan standar tadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan standar yang bisa dijawab tentang Caimin. Gimana ya? Ya sebenarnya sederhana dijawabnya. Masalah Caimin itu karena masalah politik ya, Pin ya. Dia itu paham fungsi legislasi, pengawasan, budgeting. Persoalan politik lebih menguat dibandingkan peran dan fungsi DPR yang dia posisi sebagai wakil ketua. Mungkin ada kepentingan politik kesananya bagi-bagi jabatan segala macam. Kalau Jokowi jadi 3 periode, mungkin dia jadi apa gitu? Apakah jadi wakil presidennya atau apa? Itu analisisnya bisa dikembangkan dari sana. Banyak hal. Ya. Terus persoalan yang ditanyakan Aldi misalnya tadi, kenapa DPR bisa overlapping? Dari undang-undangnya aja tentang DPR udah overlapping kok. Undang-undang DPR itu udah overlapping. Tadi dibandingkan dengan DPD bagus tuh. DPD itu sebenarnya kalau Anda paham, itu dipilihnya lebih sulit dibanding DPR. Satu provinsi itu hanya 4 orang, dan biasanya yang mencalonkan itu sekitar 25 atau 40 orang tiap provinsi. Ya. Dan dipilihnya seprovinsi, tidak memakai daerah pemilihan seperti DPR. Yang milihnya dia satu provinsi, jadi lebih berat, lebih banyak yang milihnya. Tapi perannya lebih sedikit, dia hanya legislasi masalah undang-undang pemerintahan daerah. Gitu. Sedangkan DPR itu mengurusi semua legislasi pengawasan budgeting itu termasuk memilih hakim agung, memilih komisioner KPU, presiden kan cuma setempel aja. Memilih pejabat-pejabat negara, betul tadi ya. Kemudian persoalan membuat undang-undang, semua undang-undang yang dibikin oleh DPR. Kalau kemudian tadi Muhammad Rizal menanyakan
Kenapa yang bikin DPR? Undang-undang. Memang undang-undang itu semua yang diturunkan dari undang-undang dasar itu yang bikin DPR sama presiden. Sedangkan penegakannya itu adalah oleh lembaga yudikatif. Jadi lembaga yudikatif itu bukan membuat undang-undang, tapi menegakkan undang-undang. Sehingga semangatnya itu, semangat yang diusung oleh DPR itu berbeda dengan semangat oleh penegakan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Itulah kelemahan dari sistem yang berlaku di Indonesia, termasuk di dunia, ya, sistem yang digagas oleh Montesquieu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kelemahannya. Nah, bagus tadi pertanyaannya, itu pertanyaan kritis. Jadi saya menginginkan rekan-rekan itu kritis terhadap berbagai persoalan. Saya tidak mempersoalkan Anda condongnya kemana. Silakan, tergantung dari baca buku yang Anda kembangkan. Anda punya ideologi apa, itu tidak masalah bagi saya dan tidak akan pengaruh kepada nilai Anda. Yang pengaruh kepada nilai Anda itu adalah tingkat kekritisan dan mau untuk menyampaikan gagasan. Tapi walaupun dibaca, tadi misalnya yang disampaikan terakhir oleh siapa ya? Zilzia. Kelas AB tadi, mau closing statement, tetap saya menghargai Anda walaupun dibaca, dibandingkan yang sama sekali tidak mau berpendapat, ya, khususnya untuk kelas AB gitu dalam perkuliahan ini. Tapi overall proses diskusi sangat baik, ya, ada hal yang sangat luar biasa. Terima kasih kelompok 2 kelas AB dan kelompok 2 kelas C. Terima kasih Kevin, Aldi, Muhammad Rizal, Ayu, ya, Zilzia, dan siapa lagi tadi ya, Lintang, ya, luar biasa. Kevin, Lintang itu udah bisa mengembangkan satu ide, ya. Tapi saya yang yakin yang lain juga bisa sebetulnya, ya. Mungkin karena belum ada kesempatan, ya. Tapi tadi saya sudah berikan kesempatan, masih juga ada yang belum mau untuk menyampaikan gagasan. Dan terima kasih juga Julia, ya, dari kelas AB yang sudah closing statement tadi. Demikian saja kuliah kita untuk malam ini. Mungkin ada hal yang bisa ditarik sebagai berkah ataupun sebagai pengetahuan untuk malam ini, ya. Yang penting ke depannya harus ada perbaikan, jangan malu-malu lah, di sedikit-sedikit coba saja. Intinya begini, walaupun tadi kelas AB masih dibaca proses ininya, Anda sudah mau untuk membaca presentasi juga saya apresiasi, ya, sebagai proses dalam belajar. Tapi kadang-kala saya keras, ya. Ini mungkin untuk kelas Anda tidak terlalu keras, beda dengan kakak tingkat Anda, ya. Karena saya gregetan terkadang mahasiswa itu harus kritis dan harus banyak membaca. Anda kapan lagi kalau tidak sekarang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan? Ya. Memang kuncinya harus banyak baca buku. Kuncinya harus banyak baca buku. Makanya ketika saya tantang Anda untuk berdebat itu PR-nya itu, ya, Anda harus banyak baca buku, Anda harus banyak diskusi. Kalau nggak seperti itu, Anda pasti ngaco ngomongnya. Tapi sebenarnya kalau dengan saya ngaco juga nggak apa-apa. Pasti karena saya tahu Anda sudah ngaco ngomongnya. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Misalnya, ya, saya baca buku ini, Pak, padahal Anda nggak baca gitu. Saya tahu pasti. Tapi sebenarnya udah memberikan pendapat juga itu satu hal yang perlu diapresiasi, ya. Rekan-rekan sekalian, tidak apa-apalah secara keseluruhan proses diskusi malam ini baik. Ya, walaupun ada kelemahan-kelemahan, nah itulah yang perlu diperbaiki oleh semuanya. Ya. Dan tidak hanya untuk Kevin, Lintang yang biasa-biasa ngomong, saya kira yang lain juga sebenarnya bisa lah. Bisa, ya. Dan itu penting ke depannya Anda perlu berusaha untuk belajar supaya bisa menyampaikan ide ataupun gagasan. Kalau kuliah di ilmu politik memang itu menjadi prasyarat. Berbicara itu menjadi prasyarat. Awal ataupun akhir Anda harus bicara.
Bagaimana Anda bisa lulus nanti kalau Anda tidak bisa mempertahankan argumen di skripsi Anda? Makanya ini saya latih ini terus-terusan, berusaha dilatih dalam proses diskusi seperti ini, dibagi kelompok segala macam itu supaya bisa semua orang bisa secara merata bisa belajar untuk berbicara. Gitu ya. Paham ya segala macamnya? Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sebentar ya, saya akan share-kan untuk absen. Untuk absen dikirim di ini, di grup WA. Sudah ada belum? Barusan baru dikirim ya. Ada Pak, ada. Ya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf juga atas segala kekurangan dalam hal berbicara segala macam. Yang jelas, kadangkala saya memang berusaha untuk keras terhadap Anda, tapi niat saya memang untuk melatih Anda. Ya, melatih Anda. Percuma kalau yang hanya pinter saya aja, tapi rekan-rekan tidak bisa. Nah, kedepannya kalau mau belajar, saya kira semua bisa lah. Ya, semua bisa. Yang sekarang belum berbicara, tidak masalah. Ke depan masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan, masih ada hal-hal yang lain gitu. Apakah Islam moderat mendukung khilafah, Pak? Islam moderat, saya bukan pendukung khilafah ya. Bahkan mungkin saya kontra dengan khilafah. Nah, itu nanti harus di pemikiran politik Islam. Saya bukan pendukung khilafah, bukan juga pendukung Islam liberal. Kan moderat, namanya di tengah-tengah berarti. Begitu ya, menjawab pertanyaan yang di chat ya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih.